Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Yukhadil Islam rahimani Allah wa iyyakum. Saudaraku siman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan Jumat pagi yang penuh dengan keberkahan Allah ini, kita dapat berjumpa kembali dalam program acara kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullahu Ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, di kesempatan pagi hari ini kami sampaikan bahwasanya insyaallah kita akan kembali menyimak pelajaran dari faedah-faedah sejarah Khulafaur Rasyidin yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA langsung dari Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan untuk Anda yang ingin bertanya nanti silahkan kami berikan waktu di sesi kedua melalui line telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama kajian di kesempatan pagi hari ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan, fal yatafadhal maskura ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumidin. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar di Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita dalam membahas sejarah Khulafaur Rasyidin dan serta menggali faedah-faedah pesan ilmiah yang terdapat dalam perjalanan hidup mereka dan perkembangan Islam di semasa Khulafaur Rasyidin tersebut. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa tercurah pada arwah beliau. Semoga kita juga termasuk umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita melanjutkan pembahasan yaitu tentang dakwah Islamiyah di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam pembahasan ini telah kita bahas pertama tentang keadaan keluarga beliau, kemudian juga telah kita bahas tentang keutamaan kemuliaan beliau, perjuangan beliau dan pujian Rasulullah SAW terhadap beliau. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lanjutan itu, yaitu tentang keadaan dakwah Islamiyah atau perkembangan Islam ataupun kondisi politik Islam di masa beliau. Maka kita akan mengkaji dari dua sisi, politik beliau terhadap dalam negeri dan politik beliau di dalam luar negeri. Kita akan bahas pada kesempatan ini insyaallah, dan kita mencoba menggali beberapa faedah dan pesan-pesan ilmiah dalam dakwah Islamiyah di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibaiat oleh kaum muslimin, pertama adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat yang lain, Zubair bin Awam dan juga Thalhah, kemudian Sa'd bin Waqqas, dan kemudian para ahli Badar dan para sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah saat itu. Kemudian beliau berkhutbah setelah diresmikan sebagai khalifah dengan dibaiat oleh para sahabat, yang pertama yang sesuai dengan keputusan daripada ahli syura yang telah ditentukan oleh Umar bin Khattab, itu pada 6 orang sahabat di antara sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berkhutbah diceritakan sedikit agak grogi gitu beliau menyebutkan dan beruzur karena beliau tidak di dalam menyampaikan khutbah itu agak grogi
dan salah satu hal yang membuat beliau sulit untuk berbicara panjang dalam khutbah beliau adalah karena beliau memang ya memiliki sifat al-haya, orangnya pemalu begitu ya. Baik. Kemudian walam yaqul muslimuna fi hajatin ila khatibin biqadri hajatin ila khalifah hakimin. Sebetulnya kebutuhan kaum muslimin ya lebih butuh kepada seorang pemimpin yang bijaksana daripada kebutuhan mereka kepada seorang khatib yang orator gitu, yang memimpin mereka sesuai dengan perjalanan para khulafa rasyidin sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian walihada ya beliau meriwayatkan bahwa beliau diriwayatkan oleh Hilal Askari di antara perkataan Utsman dalam khutbah beliau adalah menyebutkan wa antum ila imamin adilin ahwaju minkum ila imamin qailin. Kalian ya lebih butuh kepada pemimpin yang adil ya daripada pemimpin yang orator, maksudnya yang pintar bicara. Kemudian setelah itu ya beliau mengatakan ya ayuhan nas inna awala markabin sa'bun. Kata beliau ini adalah awal dari sebuah pelayaran hidup yang sangat berat, kata beliau ya. Wa inna ba'dal yaum ayyaman, tetapi setelah ini akan ada hari-hari di mana dipertanggungjawabkan apa yang akan beliau lakukan pada hari berikutnya. Jadi beliau mengingatkan tentang besarnya amanah yang beliau pikul gitu ya di awal tanggung jawab beliau. Inna awal markabin sa'bun, ini adalah awal perjalanan yang sangat sulit gitu ya. Dan setelah ini akan ada hari-hari yang akan dihisab dengan perjalanan ini. In aish ta'tikum khutbatu ala wajhiha wa ma kunna khutaba wa sa'lamuna Allah. Jadi jika saya masih hidup akan datang kepada kalian ya penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan kami bukanlah ahli dalam berbicara, dalam berpidato, kata beliau, dan Allah ya Allah, dan Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah setelah itu beliau memanggil Ubaidillah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kisah ini di mana Ubaidillah melakukan sebuah kesalahan dengan yaitu membunuh anak perempuan dari Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka beliau dipanggil oleh Utsman. Kemudian setelah itu Utsman menjamin membayar diatnya kepada keluarga Abu Lu'lu' al-Majusi. Ini menunjukkan betapa keadilan Islam. Walaupun orang tua dari wanita ini melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya Ubaidillah bin Khattab ya, tapi Islam tidak melakukan pembalasan kepada orang yang tidak bersalah. Maka oleh sebab itu Amirul Mukminin mengganti diatnya dari harta pribadinya ya. Jadi kata beliau mengatakan bahwa beliau ana waliyuhum wa qad ja'altuha diyatan, kata beliau akulah yang menjamin, aku yang bayar diatnya, wa tawaltuha fi mali, dan aku bertanggung jawab untuk bayar diatnya dari hartaku. Karena mengingat bagaimana perasaan daripada Ubaidillah, bukan Abdullah. Jadi anak Umar bin Khattab itu ada namanya Abdullah bin Umar, ini yang masyhur dari Abadillah al-Arba'ah atau 4 orang sahabat bernama Abdullah. Kemudian ada lagi Ubaidillah. Nah Ubaidillah ini yang melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya ditebuslah diatnya oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini juga kita lihat bagaimana Utsman bin Affan menjaga perasaan anak Umar bin Khattab ya, dan juga beliau melihatkan pertanggungjawab beliau sebagai seorang pemimpin ya. Nah kemudian juga diceritakan beliau punya cincin yang tertulis ya, di situ adalah amana Utsmanu billahil azim. Jadi Utsman beriman dengan Allah yang Maha Agung. Ini bentuk tulisan yang ada pada cincin beliau, di mana juga Umar bin Khattab memiliki cincin yang tulisannya kafa bil mauti wa'idhan, ya cukuplah mati sebagai pemberi peringatan. Nah kemudian Utsman setelah itu wazada fil arzaqin nas wa atihim. Di beliau menambah
bantuan-bantuan juga gaji-gaji para karyawan, para tentara, ya, beliau naikkan, ya. Kemudian beliau memanggil di dalam khutbahnya, ya masyaallah muslimin, ughdu ala atayatikum, wahai kaum muslimin, ambillah jatah-jatah kalian. Maka kaum muslimin mengambil jatah mereka dengan sempurna. Summa yaqulu lahum, kemudian ya, berkata ughdu ala arzaqikum fayakhudhunaha mawfuran, kemudian suruh lagi ngambillah rezeki-rezeki kalian, ya. Juga dikatakan summa yaqulu lahum ughdu ala samni wal asl. Ini di mana di masa beliau dibagikan jatah-jatah yang ditambah, ya, lebih daripada apa yang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian karena di masa beliau adalah terkenal dengan kesejahteraan, di masa di mana akhir-akhir pemerintahan Umar bin Khattab banyak sekali wilayah-wilayah telah masuk ke dalam Islam, dan tentu ada yang merupakan jizyah, ada yang merupakan hasil dari rampasan perang dan seterusnya. Tatkala, ya, begitu sejahteranya kaum muslimin di masa Utsman bin Affan, sampai kaum muslimin sebagian menjadikan melakukan pelatihan-pelatihan dengan cara yang tidak benar, yaitu menggunakan burung merpati untuk sebagai alat permain-mainan mereka. Maka ini adalah awal kerusakan yang dilihat di Madinah. Maka beliau melakukan memberikan maklumat melarang melakukan hal itu, ya. Dan beliau menunjuk seseorang khusus petugas untuk itu. Bal wakala biha rajulan min bani Lais fakana yaqussul hamam yaqsir jalahiqat. Jadi di mana beliau menugaskan seseorang untuk menangkap orang-orang yang melakukan hal itu, ya, melarang orang-orang melakukan hal itu. Nah, ini bentuk ihtimam beliau dengan sedikit pun bentuk kesalahan-kesalahan dilakukan oleh rakyat beliau menanggapi, karena dengan semakin kesalahan yang kecil itu semakin dibiarkan akan berpengaruh pada hal-hal yang berikutnya, mungkin akan berkembang nanti pengaruh-pengaruh dari kesalahan-kesalahan lain. Walaupun hanya sekedar mempermainkan dari merpati itu untuk sebagai ala-ala untuk melatih menembak segala macamnya, maka beliau mencegah hal itu. Kemudian, ya, setelah itu, ya, beliau melanjutkan, yaitu perjuangan-perjuangan yang telah dirintis di masa Umar Khattab. Namun di akhir perjuangan itu pun mulai ada di awal pemerintahan Utsman Affan ada di daerah-daerah yang baru saja ditaklukkan itu mulai melakukan semacam pemberontakan untuk keluar dari kekuasaan Islam. Nah, ini maka beliau menyusun pertama sekali adalah kekuatan tentara beliau, ya, kekuatan angkatan perang beliau, dengan dibukanya berbagai daerah baru di dalam Islam di masa, ya, seperti daerah Paris, kemudian juga daerah Rum, ya, ada kemudian juga di masa beliau dikembangkan Islam sampai ke Afrika, ya, secara khusus setelah daerah Kufah ditaklukkan sampai kepada Azerbaijan, kemudian juga melanjutkan perjuangan Islam yang telah dimulai menghabisi semua kekuasaan Bizantin atau kekuasaan Rum, Bizantin. Kemudian juga secara khusus beliau menyumbangkan Islam ke benua Afrika. Kemudian, ya, wa kana radhiyallahu anhu wadudan yas'al ahwal muslimin. Nah, satu hal yang agak berbeda beliau adalah beliau orangnya sangat santun dan penyayang sekali. Maka beliau selalu bertanya tentang kondisi kaum muslimin, ada musafir, ya, dan mendengar keluhan-keluhan daripada masyarakat beliau, ya, dan beliau bertanya tentang siapa yang sedang lakukan perjalanan, ya, siapa yang baru saja pulang dari perjalanan. Beliau memperhatikan rakyatnya dengan sepenuh hati, begitu. Bahkan kadang-kadang saat azan Jumat gitu, maka beliau kadang-kadang bertanya kepada sebagian jamaah, ya, yang beliau di atas mimbar, dan bertanya kepada sebagian jemaah tentang kondisi-kondisi, ya, kaum muslimin gitu. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Musa bin Talha, ra'aitu Utsman yakhruju mal jum'ah ala saubani asfarani fa yajlis 'ala mimbar. Aku melihat Utsman
keluar pada hari Jumat, beliau duduk di atas mimbar dengan memakai dua baju gitu ya, warna kuning. Fayu'adzin muadzin, dan ketika muadzin itu azan, beliau bertanya kepada manusia tentang asfarihim, ya, apa yang dialami dalam perjalanan, wa angkudami, orang yang baru datang, dan tentang orang-orang yang sakit, bagaimana sudah sembuh saudaramu, bagaimana ke anakmu, ya gitu. Jadi beliau memperhatikan banget kondisi rakyatnya. Kemudian beliau melanjutkan wasiat dari Umar bin Khattab. Ya, ini juga salah satu tugas bagaimana seorang pemimpin ya melanjutkan perjuangan yang sebelumnya. Jadi beliau melanjutkan wasiat ataupun tugas-tugas sebelum selesai di masa Umar bin Khattab. Ya, di antara wasiatnya adalah Umar bin Khattab menyuruh agar tidak mengganti para gubernur-gubernur yang ada. Faqal ummalahu ala bilad allati kanu 'alaiha, ya, sanatan duna ayyughairu ahadan minhum, di mana beliau tidak mengganti siapa-siapa yang telah menjadi amir, menjadi gubernur di berbagai daerah ya selama setahun ya tanpa ada penggantian-penggantian. Nah, ini juga satu hal yang juga kebijakan di dalam ilmu pemerintahan yang dilakukan oleh beliau ya, di mana beliau betul-betul memperhatikan kondisi rakyatnya dan juga pemerintahannya. Beliau memperhatikan sekali apa yang dipesankan oleh pemimpin yang sebelumnya. Kedua, beliau juga tidak melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya akan menimbulkan sebuah suasana yang kurang bagus di awal pemerintahan beliau. Dan begini pula semestinya seorang pemimpin, awal dia menjadi pemimpin ya, jangan melakukan gerak-gerakan yang sangat fatal, yang sangat ekstrim begitu ya. Tapi dilihat dulu gubernur-gubernur yang ada, pemimpin yang ada ya, umpamanya langsung diganti panglima abrinya, jangan langsung diminti kapolrinya dengan seganti ini dan itu, tapi dilihat dulu, biarkan dulu 1 tahun dilihat perkembangan mana yang bisa dilanjutkan ataupun yang perlu diganti. Nah, ini salah satu kebijakan yang beliau ambil. Nah, kemudian beliau menyuruh kepada para pejabat-pejabat negara ya, kekhalifahan saat itu untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini walaupun itu sudah jelas kewajiban setiap muslim, namun beliau menegaskan hal itu kepada para pemimpin-pemimpin yang di bawah pimpinan beliau. Kemudian juga warifqa, yakni beliau menegaskan juga bi ahli zimmah, berlemah lembut terhadap ahli zimmah. Ini juga kita kelihatan bagaimana lembutnya Utsman bin Affan dan bagaimana indahnya Islam itu, di mana beliau menyuruh kepada pemimpinnya, kepada gubernur-gubernurnya, kepada tokoh-tokoh ya eksekutif, pada pejabat eksekutif untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga berlemah lembut terhadap agama lain, yaitu ahli zimmah. Inilah Islam, bukan berarti ketika agama lain berada di bawah kuasa Islam mereka akan mengalami kezaliman, akan disakiti, akan dianiaya, akan intimidasi, itu tidak. Makanya di sini Utsman bin Affan mewasiatkan juga kepada para setiap pemimpin-pemimpin wilayah, yaitu untuk berlemah lembut terhadap ahli zimmah. Wa ya'muruhum bi jibayatil kharaj bil adl, dan juga ketika mengambil jizyah atau kharaj, yaitu mengambil dengan keadilan, dan melarang untuk berbuat zalim ya, atau mengambil harta-harta tanpa aturan-aturan resmi. Nah, ini kalau di kita mungkin melarang melakukan semacam pungutan-pungutan liar ya. Nah, ataupun yang dikenal dengan iuran-iuran yang tidak resmi begitu ya. Maka beliau mengingatkan kepada seluruh pemimpin wilayah untuk melakukan hal itu. Di antaranya tadi konsekuen atau benar-benar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, berlemah lembut kepada masyarakat yang beda agama, kemudian menyuruh untuk mengambil zakat ataupun jizyah ataupun kharaj dari para pekerja-pekerja yang orang non-muslim yang menggarap tanah Islam, itu dengan cara adil, dan melarang para umara-umara, pemimpin wilayah untuk melakukan kezaliman, untuk mengambil harta tanpa ada aturan yang resmi. Kemudian Utsman bin Affan sangat lembut ya kepada rakyatnya ya, dan dia tidak memilih-milih ya, untuk tidak segan-segan untuk mengambil hak dari teman sendiri ya, dan tidak pernah mentoleransi
orang-orang yang melakukan kesalahan walaupun itu teman dekatnya, ya, walau jamilul habiban, bukan bermunyamalah dengan orang yang disayanginya, tapi dia tegas, ya, di samping beliau lembut tapi beliau juga tegas. Jadi di sini juga ada hal yang perlu diperhatikan. Ada orang kadang-kadang tegas lupa dari kelembutan. Ada orang sangat lembut sehingga kelembutannya melewati, ya, tidak tegas dalam menegakkan kebenaran. Maka beliau di sini, ya, mengambil tetap, ya, tegas dalam melaksanakan sebuah hukum, keadilan, peraturan, ya, tidak memandang ini teman dekat atau teman jauh, ya. Bal yaqumu ila janibid dhaif, bahkan beliau berdiri di samping orang yang lemah sampai mengambil hak orang, memberikan hak orang tersebut, dan berdiri di hadapan orang yang zalim sampai mengambil hak orang yang direbutnya, ya, sampai laksanakan keadilan terhadap orang yang melanggar hukum. Karena itulah kana yalzam malu bi huduril mausim kull am. Nah, di satu kebijakan beliau lagi, setiap musim haji semua pemimpin-pemimpin wilayah harus datang ke Madinah, harus datang haji, menemui khalifah, datang. Kenapa? Wa yaktubu li ra'iyah, dan beliau menulis kepada rakyat beliau, ya, siapa yang punya aduan, yang punya masukan ataupun ada hal yang terzalimi di antara rakyat, maka silakan tulis langsung khalifah. Ya, ada gubernurnya atau pemimpin wilayah yang menzalim mereka, maka hendaklah dia tulis, ya, dan datang pada musim haji, ya, maka beliau akan mengambil hak orang yang dizalimi itu dari para pemimpin wilayah yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini kebijakan beliau. Jadi setiap musim haji beliau memanggil itu pemimpin-pemimpin wilayah, gubernur-gubernur untuk hadir, ya, di musim haji. Kemudian juga masyarakat yang punya aduan, yang punya masalah dengan pemimpin wilayah mereka, ya, terzalimi, ada hak-hak yang tidak diberikan, maka beliau mengatakan silahkan lapor kepada khalifah. Nanti khalifah akan membicarakan dengan orang-orang yang terlibat, dan kapan perlu akan berikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar hukum. Nah, ini bentuk keadilan, kelembutan, ketegasan yang ada di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu banyak sekali pesan-pesan yang mungkin kita lihat bagaimana walaupun seorang lembut, kelembutan beliau tidak membuat beliau bermudah-mudah di dalam menegakkan atau dalam mengingkari kemungkaran, dalam menegakkan kebenaran. Tentu tidak jauh beda dengan apa yang ada di masa Umar bin Khattab. Walaupun beliau seorang yang keras, Umar bin Khattab, tapi beliau juga seorang yang lembut, ya kan? Nah, ini kepribadian beliau dalam memimpin, sehingga beliau mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan dari pemimpin wilayah ataupun tokoh-tokoh yang memegang peranan di dalam kekuasaan. Nah, kemudian beliau ada politik dalam negeri, beliau menulis 3 surat. Pertama diarahkan kepada ulah ini para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin mungkin di bidang politik atau di bidang ekonomi atau di bidang sosial atau di bidang apa saja. Setiap pemimpin beliau ataupun gubernurnya, bupatinya, ya, kalau di masa kita istilahnya kan begitu. Kalau di sana dulu bilangnya ada pemimpin wilayah gitu, ya. Nah, menulis kepada mereka tentang kewajiban mereka, ya, untuk apa tugas-tugas pokok mereka. Kalau sekarang disebutkan mungkin disebutlah panduan, ya, kepemimpinan untuk setiap para gubernur-gubernur yang ada, dan menjelaskan kepada mereka apa kewajiban-kewajiban tugas mereka terhadap rakyat, ya, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang dibebaskan kepada mereka secara jelas. Kemudian wa annahum lam yu'inu jibayata li jam'i mal, dan mereka lam yu'ayinu, bahwa mereka kata bahwa kalian diangkat menjadi pemimpin, ya, kata Utsman bin Affan kepada para pemimpin wilayah, bukan untuk hanya mengumpulkan harta, ya, fa idza kan kadzalika salahatul ummah wa idza anqalabu jabatal inqata'a haya wa wafaqadat amanah wal afa. Jadi kata beliau, kalau seandainya kalian menyadari kewajiban-kewajiban kalian, dengan demikianlah umat akan menjadi maju. Dan bila kalian hanya berfikir mengumpulkan ekonomi saja, maksudnya berfikir hanya untuk ekonomi saja, maka di situ akan hilang rasa malu dan mulainya hilang amanah dan kejujuran.
Nah, ini barangkali beliau melihat ya, bahwa fitnatul mal, fitnah harta itu berat bagi seorang pemimpin umumnya. Makanya hadis-hadis yang banyak bicara tentang kejahatan-kejahatan pemimpin di akhir zaman itu memang bicara masalah bagaimana yasta'thiruna au asaratun alaikum. Yasta'thiruna bi amwal. Mereka itu lebih banyak berpikir ke harta. Nah itu. Maka beliau mengatakan, jadi kalian fokusnya jangan hanya ke masalah ke ekonomi saja begitulah ya, bukan masalah keuangan negara saja. Tapi kalian memiliki kewajiban-kewajiban yang jauh lebih besar dari hal itu. Karena kalau itu hanya menjadi pokok bagi kalian, ya, kalau itu hanya menjadi perhatian kalian, nanti ya rasa malu kalian akan berkurang, ya. Kemudian amanah akan mulai diabaikan, kemudian juga kejujuran akan mulai sulit diterapkan. Nah, ini barangkali beliau tahu ya. Memang kalau kita lihat apabila seseorang pemimpin itu fokusnya kepada harta, nah hal-hal seperti ini barangkali sangat rentan terjadi. Ya, kurangnya amanah, jauhnya kejujuran, dan kurangnya rasa malu. Yang merasa malu untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum Allah. Tidak punya malu mereka. Dan beliau memberikan instruksi kepada para pemimpin wilayah, ya, bahwa adalu tariqun, bahwa cara yang paling baik adalah ayu'tun nas haqqahum, ya, cara yang paling baik itu adalah memberikan hak-hak rakyat, wa ya'khudhu minhum ma 'alaihim, dan mengambil sesuai dengan kewajiban yang wajib mereka bayarkan. Nah, ini yang beliau berikan kepada, pertama adalah pesan-pesan beliau kepada para pejabat. Kemudian beliau menulis lagi kepada ummal kharaj. Ummal kharaj ini adalah yaitu para pemungut zakat, para pemungut atau orang-orang yang tugaskan untuk memungut upeti, kharaj itu adalah yaitu wilayah-wilayah yang ditaklukkan secara dalam peperangan waktu penaklukan kota tersebut, kemudian wilayah itu menjadi milik wilayah negara dan kemudian diolah baik oleh orang-orang non muslim ataupun orang muslim dengan berbagi hasil. Nah ini, maka orang-orang yang ditugaskan untuk memungut itu diberi peringatan oleh beliau jangan sampai berbuat zalim. Wa amar ma ya'khudhul haqqa wa yatul haqqa. Jadi harus ya menunaikan kewajiban, ya, dan menunaikan kewajiban dan mengambil sesuai dengan hak mereka. Dan memotivasi mereka untuk amanah wal wafa, untuk menjaga amanah dan menjaga kejujuran. Nah, ini yang beliau nasihatkan kepada, kalau di saat sekarang ini mungkin untuk para pemungut pajak lah secara khusus gitu ya, para pemungut pajak beliau nasihatkan ya, para pemungut atau namanya tribusi atau jadi kalau di saat beliau tidak ada pajak kepada rakyat, tapi dinamakan seperti kharaj, itu adalah yaitu tanah negara yang digarap oleh non muslim atau orang muslim, kemudian di hasilnya berbagi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh negara, maka itu disebut kharaj. Nah, kemudian instruksi ketiga, ya, atau dekrit yang ketiga lah kalau di bahasa kita sekarang, kepada rakyat secara umum, menyuruh mereka untuk bertakwa kepada Allah dan tidak terlalu fokus kepada dunia. Nah, hasafi ala taqwallah wa adam rukuni ila dunya. Ini di ayatnya dinasihatkan untuk menjaga selalu takwa kepada Allah SWT. Jangan tenggelam ke dalam dunia ini, ya, terlalu memotivasi. Memang salah satu fitnah yang akan menyebabkan terjadinya kegaduhan tengah masyarakat itu kuncinya dari seperti tadi itu, ya, harta atau dunia ini, ya. Apabila rakyat fokusnya ke dunia, maka tentu yang akan terjadi ada hasad, ada makar, ada tipu dan segala macamnya. Nah, kalau kita lihat masyarakat seperti ini, inilah yang membuat ketika rakyat jauh dari agama dan dunia menjadi fokus mereka, ini yang terjadi di tengah masyarakat, baca bentuk penyimpangan-penyimpangan. Nah, barangkali ini koreksi pola pendidikan yang harus kita berikan kepada masyarakat, kepada generasi muda kita, yaitu bagaimana mendidik mereka untuk tidak menjadikan dunia itu sebagai harapan besar mereka, ya, tetapi dunia sebagai fasilitas untuk, ya, melanjutkan perjalanan mereka menuju akhirat. Dan Utsman juga memberitahu mereka bahwa Allah SWT telah memberikan kepada dunia, ya, tujuan Allah memberikan pada mereka dunia adalah untuk mencari dengannya negeri akhirat. Jadi Utsman memberitahu kepada rakyatnya, ya, bahwa jadikanlah dunia ini sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan akhirat, sebagai tangga untuk menggapai, ya, kebahagiaan di akhirat. Jangan dijadikan sebagai tujuan,
tapi jadikanlah sebagai sebagai media untuk mencari kebahagiaan yang lebih besar. Nah, bi'anallah, bahwa Allah telah beri mereka dunia ini untuk mencari kebahagiaan akhirat. Kemudian Utsman peringatkan mereka bahwa dunia ini adalah faniyah, dunia ini adalah singkat. Nah, ini seorang pemimpin menasihatkan rakyatnya ya, bahwa dunia ini singkat, wa akhirah al-baqiyah, wa akhirah itu adalah kekal. Dan orang yang berakal adalah lebih memilih yang kekal daripada yang hilang, yang akan sirna, kata beliau. Ya, wal aqil yu'thir al-baqi 'alal fani. Orang berakal itu adalah orang yang mengutamakan hal yang kekal daripada hal yang akan sirna. Tentu di sini dapat pesan bagi kita, bukan hanya nasihat Utsman ini bukan hanya kita katakan itu hanya untuk rakyatnya dia saja, tapi itu termasuk pada kita sehari ini, bahwa hendaknya kita mendengarkan nasihat-nasihat ini, nasihat beliau ini berguna untuk kita di hari-hari ini ya, di dalam kehidupan kita. Walaupun itu beliau sampaikan kepada rakyat beliau, tapi nasihat itu akan tetap dikenang dan dipahami dan diamalkan oleh orang-orang sampai hari kiamat, di mana bahwa dunia ini adalah hal yang sangat singkat, pendek ya, dan bahkan ya, tidak akan pernah dapat memuaskan keinginan kita ya. Bahkan semakin kita raih, semakin banyak kekurangan kita rasa dari dunia itu. Nah, ini kadang-kadang kalau orang mengejar dunia, maka sebagian ulama mencontohkan orang yang mengejar dunia bagaikan orang yang orang yang meminum air laut. Semakin dia minum, semakin terasa haus. Nah, dalam hadis banyak sekali Rasulullah mengatakan ayat-ayat Al-Quran ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, kata Allah, padahal akhirat itu adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Utsman bin Affan. Karena apabila rakyat ya lebih fokus kepada dunia, apa yang akan terjadi di antara mereka permusuhan, kezaliman segala macamnya. Kemudian menyuruh mereka untuk bersatu dalam jamaah, menjaga persatuan kaum muslimin. Nah, ini juga dinasihatkan oleh Utsman bin Affan. Ya, menjaga persatuan kaum muslimin. Ya, wa nahum ay yakunu ahzaban, melarang jangan mereka itu terpecah-pecah dalam partai-partai, ke dalam kelompok-kelompok, ya. Kemudian Utsman bin Affan membacakan ayat kepada mereka, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya, beliau setelah itu, nah ini nasihat seorang pemimpin kepada rakyatnya, yang mana nasihat ini masih tetap langgeng sampai hari kiamat. Ya, seorang pemimpin apa poin-poin yang mesti diberikan kepada rakyatnya? Itu menjaga persatuan. Di sini terakhir beliau nasihatkan kepada rakyat beliau, dan karena dengan bersatu itulah ya, yang berat bisa menjadi ringan, yang sulit bisa menjadi mudah ya, sehingga dengan bekerja sama itulah sesuatu hal yang besar bisa kita raih. Disinilah yang perlu balik kita sadari sebagai rakyat ya, kita sebagai kaum muslimin di negeri kita ini. Rasanya hal ini suatu hal yang sangat daruri untuk kita amalkan dan sangat penting untuk kita hayati, di mana di negara kita banyak sekali partai-partai, banyak sekali kelompok-kelompok, sehingga pemerintah kadang-kadang menghabiskan pikiran, tenaga, biaya untuk mendamaikan dari pertikaian-pertikaian yang ada ini. Ya, bayangkan ketika berapa partai ada masalah, ya, energi kita terfokus ke sana, waktu-waktu kita terfokus ke sana, berbagai biaya dan perhatian, dan banyak sekali hal-hal terjadi, permusuhan, fitnah, adu domba. Demikian pula di antara banyak kelompok-kelompok yang ada, ormas-ormas yang ada telah membuatkan juga pekerjaan baru bagi bangsa ini ya, sehingga mencarikan solusi pertikaian di antara mereka, keributan-keributan yang ada. Nah, ini barangkali bagaimana Islam sangat memotivasi agar kaum muslimin jangan terpecah belah, karena itu akan menghabiskan energi mereka untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak produktif untuk kehidupan mereka. Baik. Kemudian dengan 3 instruksi inilah ya, beliau menjalankan politik dalam negeri beliau ya. Di sini kita lihat bagaimana di mana beliau di dalam ini kita perhatikan sangat mentaati perjanjian baiat dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, dan beliau menteladani kedua khalifah yang sebelumnya, itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Karena itulah rakyat beliau merasa tenang dengan politik yang beliau lakukan ya. Wa adal jami' ila amsarihim wa hum yatawaqqa'una khaira fi ahdi. Walaupun sedang gaduh ya, terjadi pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab, tentu akan ada pasti
ada kegaduhan, ada hal-hal yang menakutkan, ada hal-hal yang mencemaskan di tengah kaum muslimin. Dengan terpilihnya Utsman, kemudian beliau menjelaskan gerakan politik beliau dengan damai, dengan santun begitu, kaum muslimin menjadi tenang kembali. Menjadi tenang kembali, memiliki ketenangan dan kewibawaan kembali. Kemudian mereka kembali, yang datang ke Madinah kembali kepada daerah masing-masing dengan tenang, dan mereka yatawaqqa'unal khaira fi ahdi, yaitu mereka antusias sekali menunggu kebaikan-kebaikan, ya, dan mereka memprediksi kebaikan-kebaikan yang akan banyak terdapat di pemerintahan Utsman bin Affan. Bagaimana tidak, di mana Utsman bin Affan di awal pemerintahnya telah memberikan kepercayaan yang jelas kepada rakyatnya, ya, dengan bagaimana menjelaskan kewajiban kepada pemerintah, kepada para pemerintah penguasa, ya, pejabat negara, pejabat-pejabat kekhalifahan, kemudian juga kepada orang-orang yang bertugas memungut biaya-biaya pungutan negara, kemudian juga memberikan nasihat kepada rakyat secara umum. Tapi itu politik luar dalam negeri yang beliau lakukan. Berikutnya adalah politik luar negeri. Ya, politik luar negeri yang beliau lakukan adalah di awal kekuasaan Utsman itu, di tengah, ya, ada kehati-hatian, ya. Kenapa? Karena daerah-daerah yang baru saja ditaklukkan di masa Umar Khattab, kemudian Umar Khattab meninggal, maka musuh-musuh yang masih belum selesai, yang masih ada bagian-bagian tersisa dari mereka, membuat rancangan-rancangan, berencana untuk kembali mengembalikan wilayah-wilayah yang telah disebut oleh kaum muslimin. Nah, ini yang terjadi. Tetapi Utsman bin Affan, ya, menghadapi hal itu dengan penuh ketenangan dan kesabaran, ya. Walaupun, ya, baru saja terbunuh Umar bin Khattab, ya, yang membuat kaum muslimin dalam keadaan bersedih, ya. Dan dari sini juga tentu Utsman bin Affan membaca bahwa peta politik ke depan akan ada muamarah, ataupun akan ada makar-makar, akan ada usaha-usaha yang akan memecah belah kaum muslimin, yang akan melemahkan kekuasaan Islam. Nah, maka beliau telah melihat bahwa terbunuhnya Umar Khattab ini adalah titik awal akan terjadi kejadian-kejadian berikutnya, ya. Nah, bagaimana menikapi hal ini? Nah, kemudian juga di daerah ujung daerah pinggiran-pinggiran seperti Kufah dan Basra, itu juga terjadi gejolak-gejolak, di mana di masa pemerintahan Umar Khattab itu sampai mengganti pemerintah mereka, itu gubernur mereka sampai 3 kali. Karena terkenal, ya, dalam daerah Kufah dan Basra itu ada daerah orang-orangnya yang memang banyak yang bandel, ya, banyak yang nakal. Maka di masa Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya ketika beliau di Madinah, yusyuru ila masyriqi, beliau menunjuk ke arah Baghdad, ke arah Kufah dan Basra, al fitnatu hahuna, al fitnatu hahuna. Ya, fitnah akan bersumber dari daerah ini, akan banyak di daerah ini, begitu. Nah, memang kalau kita lihat dalam peta sejarah, ya, itu berbagai kericuhan, kekacauan itu bersumber dari daerah Kufah dan Basra. Bahkan dalam hadis lain bahwa Dajjal nanti akan keluar dari daerah sana. Maka ketika Dajjal keluar dari daerah sana, maka diikuti oleh 70.000 dari orang Yahudi dari Asfahan. Maka daerah itu yang dimaksud. Bukan sebenarnya yang dipahami oleh sebagian orang mengatakan, wah, itu adalah maksudnya daerah Najd, yang dimaksud adalah Muhammad Wahab, adalah Wahabi. Nah, ada orang yang melintir maksud dari hadis ini. Padahal tidak ada. Ulama-ulama syurahlah sebelum ada dakwah Syekh Muhammad Wahab selalu mengatakan bahwa yang maksud ada daerah Kufah, Baghdad dan Basra itu, ini yang dimaksud. Karena memang dalam fakta sejarah mulai dari Khalifah Umar bin Khattab sampai kepada Khalifah Umayyah dan Abbasiyah, daerah ini adalah daerah-daerah yang penuh dengan selalu kegoncang-goncang politik, ya, yang tidak aman. Nah, ini yang juga dihadapi oleh beliau. Jadi Utsman bin Affan membaca politik luar negerinya, adakan di sana ada gerakan-gerakan kekuatan-kekuatan yang akan mulai memancing di air keruh ini, ya, dengan suasana yang ada ini. Kemudian beliau juga melihat kondisi daerah Basra dan Kufah. Kebanyakan dari mereka itu, ya, menentang para pemimpinnya, para gubernurnya, ya, dan selalu meminta untuk diganti, ya, gubernurnya minta diganti, ya, selalu gitu, diganti. Sehingga di masa Umar Khattab tadi kita sebutkan, Umar Khattab yang begitu tegas, yang begitu ditakuti, ya, yang begitu kerasnya, ya,
sempat mengganti gubernur Kufah itu sekitar 3 kali gitu. Maka itu Umar bin Khattab pernah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya waqad istamalahu ala Basrah. Ketika Umar menunjuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah, ya setelah Mughirah bin Syu'bah, ya Abu Musa, dia berwasiat kepada Abu Musa, ini Umar nih, ya menuliskan, ini musta'miluka, saya mengangkatmu sebagai gubernur di sana. Ini ab'atsuka ila ardin qad ba'dha fiha syaitan wa farrah. Jadi kata Umar kepada radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku mengirimmu ke tempat yang penuh di dalamnya banyak ya ba'dha, ini setan yang telah banyak setan di situ. Itulah bahasa kitanya. Ya, maka daerah Basra itu baru di situ banyak setan-setan sekali. Aku mengirimmu ke daerah banyak yang penuh dengan setan, gitu maksudnya, karena banyak di sana orang-orang yang memiliki pemahaman dan juga berbagai bentuk tingkah laku yang neko-neko, yang aneh-aneh begitu ya, sehingga ya sungguh setan telah mengendalikan sebagian mereka gitu. Adapun Kufah dan juga sama ya, mereka juga suka menentang pemimpin-pemimpin mereka ya, dan tidak pernah mau menerima pemimpin yang telah dipilihkan oleh khalifah ya, dan tidak pernah redha ya, sampai dalam 2 tahun itu diganti 4 kali ya, 2 tahun dikali 4 kali. Nah, sebenarnya mereka mengadukan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, menuduh Sa'ad bin Waqqas dengan berbuat suatu hal yang tidak benar ya. Lalu Umar mengganti Sa'ad bin Waqqas, kemudian menunjuk Ammar bin Yasir sebagai ganti Sa'ad bin Waqqas. Kemudian mereka mengadukan lagi ya, kesalahan, menyebutkan lagi ke Umar bin Khattab kesalahan-kesalahan Ammar bin Yasir, diganti lagi dengan Sa'ad bin Waqqas kembali, ditunjuk kembali ya. Kemudian mengadu lagi ya, menyebutkan yang jelek-jelekan pemimpinnya lagi. Kemudian Umar bin Khattab mengganti dengan Jubair bin Mut'im, fatahamalu alaihi. Kemudian juga mereka musuhinya. Kemudian diganti lagi dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi itulah ada 4 orang ya, diganti-ganti terus. Ini menunjukkan bagaimana rakyat yang tidak baik ya, sikap yang tidak baik dari rakyat yang selalu ya, ingin mengganti-ganti pemimpin-pemimpinnya. Akhirnya di daerah itu melalui kemunduran dari ekonomi, politik dan segala macam, pendidikan, sosial tentu pasti. Nah, ini salah satu sikap dari rakyat Kufah yang memiliki karakter yang beda dari daerah-daerah lain ya. Maka fitnah-fitnah besar banyak terjadi di daerah Kufah, seperti terbunuhnya Hussein dan juga saudara sepupu beliau Uqail ya, dan seterusnya. Nah, ketika Umar bin Khattab merasa begitu jengkel juga dengan rakyat Kufah ini ya, menjadi dhaqa Umar, jadi merasa sempit dada Umar dengan melihat ini ya. Man aziri min ahli Kufah, siapa yang bisa membantuku menyelesaikan masalah Kufah ini ya. Ini semaltu alaihim al-qawi ya, jika diberikan yang kuat mereka malah menolaknya. Jika diberikan mereka orang yang lembut, lemah, mereka malah melecehkannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Umar ya, diberikan orang yang kuat mereka malah mengkritik lagi, menolak, nggak mau. Kemudian diberikan orang yang lemah lembut, yang mereka malah melecehkan begitu. Kemudian perkara seperti ini sampai kepada masa Utsman ya, masa Utsman, dan masalah ini masih terjadi di masa Utsman bin Affan. Nah, ini salah satu juga kondisi politik yang dihadapi oleh Utsman. Kemudian ya, di mana Utsman, sebenarnya kita ketahui beliau adalah orang yang memang jutawan atau orang yang miliarder, orang yang kaya ya, sahabat yang terkenal dengan kekayaannya. Tentu cara hidup beliau berbeda dengan Umar bin Khattab. Cara hidup beliau pasti berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang sangat zuhud, sangat menekankan pada keluarganya, hidup sederhana. Nah, Utsman bin Affan tentu karena dia memang orang-orang yang berada, tentu cara pola hidupnya, gaya hidupnya berbeda dengan, tentu dia makan yang enak dan seterusnya macamnya. Ini yang disebutkan oleh seorang penulis sejarah ya. Nah, ketika orang-orang ini melihat seperti itu, ini yang menjadi kritikan mereka juga. Karena memang dari segi keduniaan, Utsman bin Affan dari awal cukup memiliki kekayaan, tentu pola hidupnya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, karena memang dari kecil beliau hidup dengan keberadaan gitu ya. Nah, sampai dalam berkuasa pun beliau tentu hidupnya tidak berubah ya gitu. Maka Utsman tidak mampu hidup seperti
pola hidupnya Umar nih disebut. Walam yakul lada Utsman qudra ala ayyisha mithla ma kana Umar ya'ish. Jadi Utsman enggak mampu hidup dengan pola hidupnya Umar. Karena hidup Umar itu adalah kana nau'an minal masaliyah ya'z'anu kullu man hawala wusulihi. Karena kehidupan Umar bin Khattab ini memang jauh beda ya. Ya, adalah suatu misaliyah ya, artinya sulit didapatkan orang seperti Umar ini, yang tidak ada orang yang mampu hidup seperti sampai pada tingkat kezuhudan Umar. Nah, ini yang disebutkan. Waqad asa Umar nafsahu bidzalik. Kan Umar sendiri pun merasakan hal itu di akhir hidupnya, ya, sebelum dia meninggalkan dunia, dia pernah berkata, waqad jahattu nafsi, aku telah betul-betul memaksa diriku, menguasai diri, mengendalikan diriku. Jadi betul-betul zuhud dengan dunia ini. Wa haramtu ahli, bahkan keluarga beliau juga tidak beliau beri kemewahan-kemewahan walaupun dia seorang khalifah. Wa inna jautu kifafan. Nah, itu tujuan beliau adalah ingin selamat dari hisab-hisab yang banyak hari akhirat gitu ya. La wazra wala ajra inni la sa'idun. Maka beliau dalam sebuah ungkapan beliau, inilah kifafan, maksudnya pas-pasan saja, tidak membawa dosa, ya, tidak juga membawa banyak pahala. Nah, itu kata beliau. Nah, ini tujuan dari Umar bin Khattab hidup dengan kesederhanaan yang sangat-sangat sederhana sekali. Tetapi Utsman beda ya, karena beliau makan, kalau makan ya sigar do'an, dengan selalu terhidang dengan seekor anak kambing ya, kemudian gandum yang putih ya. Ulama kilau kana Umar la yakul min do'an. Ketika dikatakan pada Utsman, Umar enggak pernah makan kambing seperti ini ya, kecuali hal-hal yang sedang limasanaha, ya misanaha, itu maksudnya bagiannya saja. Maka Utsman menjawab, ya rahimallahu Umar wa may yutiku mithla Umar. Ya, semoga Allah merahmati Umar. Siapa yang mampu seperti Umar, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kembali melihatkan bagaimana, nah tentu kondisi inilah yang memancing nanti fitnah-fitnah ya, orang menuntut Utsman hidup seperti Umar. Mana mungkin, karena memang dia sebelum menjadi khalifah pun hidupnya beda dengan para sahabat yang lain, karena beliau memang orang yang kaya ya, terkenal dengan kayanya, bahkan pernah sudah kita jelaskan ya, banyak sekali harta beliau yang beliau jadikan untuk membela Islam ini, membantu kaum muslimin, membeli seperti membeli sumur mauna, kemudian juga membiayai pasukan perang dan seterusnya. Banyak sekali ya pengorbanan beliau secara harta untuk Islam. Nah, inilah kondisi di awal-awal pemerintahan beliau ya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin juga ketika melihat khalifahnya hidup dengan hidup yang menengah ke atas begitu, kaum muslimin juga meminta kehidupan yang seperti itu juga gitu ya, ingin mengukur kehidupan mereka dengan khalifah mereka. Nah, walau taraka wa'da dakhili ala alatihi famadza kana bi kharaj rik'a allati yahkumul muslimun. Jadi kondisi begini, bagaimana pula dengan kondisi-kondisi yang jauh dari kota Madinah? Tentu akan lebih parah lagi hal-hal yang demikian. Nah, kemudian tadi kita katakan setelah kekuasaan Faris runtuh di bawah di akhir perang Qadisiyah, tentu masih ada wilayah-wilayah kecil yang dikuasai oleh Yazdajir ini, yang sebuah gelar dari para pejabat tinggi dari negara Persia itu namanya Yazdajir. Dia mencari waktu-waktu yang tepat juga untuk mengembalikan ya sebagian dari daerah yang telah dikuasai oleh Islam. Ya. Maka di saat itu dia menempatkan dirinya di Samarkand ya. Kemudian dia menyusun kekuatan-kekuatan ya. Kemudian juga Rom juga melakukan semacam setelah Rom diusir dari negeri Syam, mereka lari kepada daerah Bizantia wa akhadhu yatahayyaun, mereka juga bersiap-siap ya untuk kembali merebut wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Islam. Nah, ini dua kekuatan yang dikuasai yang sempat dirobohkan oleh Islam itu. Nah, masih ada sisa-sisa dari angkatan perang mereka yang sifatnya gerilya, yaitu mereka kembali menyusun kekuatan-kekuatan ya di masa awal kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, kemudian dari itu mereka mempengaruhi daerah-daerah yang sudah berjanji dengan Islam membayar jizyah, seperti daerah Skandaria itu dipengaruhi oleh pasukan Romawi ya. Daerah Romawi ya, jika mereka mau bergabung dengan Rom ya, berhenti membayar jizyah kepada kaum muslimin, sehingga terpengaruhlah pemimpin dari Skandaria ini ya. Maka mereka melakukan semacam usaha-usaha untuk melanggar perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama kaum muslimin. Nah, kemudian Utsman bin Affan mulai memikirkan masalah ini
ya, maka dia wajib memperhatikan masalah ini, ya, tetapi dia perlu itarawa, maksudnya itu hati-hati dan tidak tergesa-gesa, karena pasukan atau tentara Islam tudrau fi kulli wadin litaftaha mazid minal bilad, karena pasukan Islam, angkatan perang Islam itu terbagi-bagi dari bagi daerah-daerah yang banyak untuk melanjutkan dari peluasan daerah Islam. Nah, kemudian untuk memadamkan api-api pemberontakan-pemberontakan yang ada di pinggir-pinggir kekuasaan Islam. Maka saat itu Utsman belum mempunyai solusi yang tepat untuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan dari bagian sisa-sisa dari pasukan Rum dan juga pasukan daripada Persia. Karena itu Utsman selalu berpikir, maka setelah dengan panjang berpikir, maka dia melihat bahwa musuh-musuh Islam mulai mempengaruhi wilayah-wilayah yang telah dikuasai Islam itu dengan cara akhlak yang baik, kelembutan dan segala macamnya, maka memotivasi orang-orang itu untuk keluar dari kekuasaan Islam. Maka dari situlah Utsman bin Affan memutuskan untuk mengirim pasukan untuk menjaga kekuasaan Islam tersebut, ya, sehingga kaum muslimin yang ada di sana kembali hidup dengan damai dan tentram. Nah, inilah awal di mana di sini Utsman memperhatikan sekali bagaimana supaya kondisi yang ada di pinggir kekuasaan Islam ini kembali untuk ditenangkan. Kemudian juga di sana mulai lagi terjadi fitnah di daerah Azerbaijan. Mereka juga telah membatalkan perjanjiannya dengan kaum muslimin. Ya, karena di akhir kekuasaan Umar bin Khattab itu kaum muslimin sudah mulai masuk ke Rusia. Nah, ketika mulai terjadi serang-serangan kecil-kecil daripada daerah orang-orang Romawi dan juga demikian pula orang yang ada di Skandaria, kemudian juga ada di daerah-daerah lainnya, ya. Maka oleh sebab itu Utsman bin Affan mengambil tindakan sebagai berikut. Pertama adalah mengirim pasukan kepada ke tempat-tempat yang ada pelawan-pelawan kecil di tempat tersebut. Nah, di sini mulai dikirimnya ada berapa sahabat. Ya, pertama yang beliau kirim adalah di saat yang ditaklukkan di masa Umar Khattab itu Azerbaijan, yang dibuka di masa yang memimpin di sana waktu perang adalah Hudzaifah bin Yamani, kemudian juga Nu'man bin Mukrin. Nah, kemudian setelah mereka memutuskan tali perjanjian yang dibuat, nah, Khalifah mengirim ke Azerbaijan yaitu Walid bin Uqbah, kemudian mengirim Abu Musa al-Asy'ari untuk ke Rai, ya, daerah-daerah Kufah. Kemudian Walid bin Uqbah ini kembali menguasai Azerbaijan, untuk membalikan Azerbaijan kembali kepada perjanjian, ya, dengan dibantu oleh sahabat yang lain itu namanya Abdullah bin Shubail bin Auf al-Hamasi fi Rabati Alaf, yaitu sekitar 4.000 pasukan untuk mengembalikan kekuasaan Islam yang tadi sudah dikuasai itu Azerbaijan, dan mereka kembali mundur dan melakukan pembatalan kesepakatan. Nah, kemudian dengan begitu dan secara beransur-ansur berbagai daerah-daerah yang tadi mulai melakukan perontak-perontakan, ya, akhirnya mereka kembali ingin membuat sebuah perjanjian baru. Maka Azerbaijan membuat perjanjian lagi, dan mereka mengatakan kami membuat kembali kepada perjanjian yang dibuat di masa Hudzaifah bin radhiyallahu anhu, yaitu dengan bayar 800.000 dirham setiap tahun. Jadi Azerbaijan itu mereka tetap dengan pemerintahan mereka, wilayah mereka, tapi mereka membayar kepada kekuasaan Islam yaitu 800.000 dirham setiap tahunnya. Ya.
Kemudian sahabat tadi Walid bin Uqbah tidak pulang ke Utsman sampai telah membawa kewajiban yang apa namanya upeti atau jizyah yang dilanggar oleh Azerbaijan tersebut. Kemudian bahwa Azerbaijan ini melakukan pemberontakan ataupun perlawanan di masa Utsman itu bukannya satu kali. Ya, makanya berkali-kali Utsman bin Affan juga mengirim pasukan ke sana, di antaranya di bawah pimpinan Ash'ath bin Qais, ya, kemudian juga Walid bin Uqbah, kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya, ya, sehingga akhirnya Utsman bin Affan mau ubah taktik lagi, ya. Wa khafa an yu'ud qarraf askana nasan minal Arab. Jadi akhirnya takut lagi berlanjut lagi ini pembangkangan ini berlanjut, maka akhirnya Ash'ad membawa orang-orang Arab untuk tinggal di situ dan memberikan mereka tugas-tugas di pemerintahan dan menyuruh mereka untuk mengajak rakyat Azerbaijan untuk masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian tujuannya adalah dengan mereka masuk Islam itu akan meringankan fitnah-fitnah yang ada. Nah, dari situlah mulai setelah dakwah Islam menyebar di Azerbaijan, ya, maka mulailah suasana di Azerbaijan menjadi dingin, menjadi damai, ya, karena mereka sudah masuk Islam, sehingga Islam tidak membeda-bedakan antara mereka, baik dari para pejuang-pejuang yang menaklukkan itu ataupun rakyat yang mereka yang sebelumnya adalah menentang kekuasaan, ya, dan melawan kekuasaan Islam. Mereka tidak bedakan setelah mereka masuk Islam dan mereka diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Nah, kemudian ada beberapa kali sebetulnya Azerbaijan melakukan ini, tapi dengan solusi yang dibuat oleh Ash'ath tadi, mulailah kondisi itu menjadi tenang dengan banyaknya penduduk Azerbaijan masuk ke dalam Islam dan mereka membaca Al-Quran. Adapun daerah Rai tadi yang diutus untuk mengembalikan kekuasaan Islam di situ adalah Abu Musa al-Asy'ari, ya, dan juga sebelumnya yang menguasai situ adalah Mughirah bin Syu'bah. Nah, tapi di masa Utsman dikembalikan dengan melalui pimpinan Musa al-Asy'ari, ya, walaupun memakan waktu yang cukup panjang untuk menaklukkan mereka karena kondisi mereka yang memiliki taktik-taktik yang cerdas begitu, ya, banyak munafik-munafiknya mereka begitu di daerah ini, ya. Kemudian setelah itu telah diutus lagi Mughirah Katsir bin Syihab, faqatala katsir ahli Raid. Ketika itu mereka terpaksa menerima perdamaian dan balik kepada taat, wa az'anu bil kharaj wal jizyah allati kanu qasalahu Urwa 'alaiha. Dan setelah itu mereka kembali lagi tunduk dan berjanji akan bayar jizyah. Sebenarnya mereka dahulu sebelum telah membuat perjanjian di masa Urwah yang Wanu Zubair, miqdura 500,000. Itu jumlahnya setiap tahun mereka membayar sekitar 500.000, ya. Di sini dirham ataupun tidak disebutkan apakah dirham ataupun dinar gitu. Kemudian di masa Abu Musa al-Asy'ari, ya, dan kemudian juga Utsman bin Affan mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai wilayah untuk sebagai wali gubernur Kufah. Di masa Abu Musa al-Asy'ari itu di bawah kekhalifahan Utsman bin Affan, Kufah mulai agak merasa mulai agak tenang, ya. Istaqara amru fiha lil muslimin. Jadi kondisi mulai agak bisa dikendalikan setelah berkuasa di di Kufah Abu Musa al-Asy'ari. Itu bagian daerah-daerah yang masih daerah Persia, yaitu Kufah, kemudian Rai, kemudian daerah Azerbaijan. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan bicarakan tentang bagaimana lagi penaklukan kembali daerah-daerah Syam yang mulai dicaplok kembali oleh pasukan Romawi. Kemudian juga Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan penyerangan kepada pusat kekuasaan Rom itu di Bizantia dengan pasukan angkatan laut, ya. Ini akan kita bicara insyaallah pada kajian yang akan datang. Bagaimana di masa Utsman itu kekuatan Islam tidak lagi di sisi angkatan darat, tapi mereka juga punya angkatan laut yang begitu canggih. Nah, ini akan bagaimana nanti perkembangan kekuatan Islam, ya. Mereka mulai menaklukkan daerah
kepulauan gitu ya, seperti Kepulauan Kobros di daerah dekat dengan Turki, dan disitulah berpusat kekuasaan Romawi di Bizantia ini. Insyaallah pada kajian akan datang kita akan melihat ya di masa Utsman itu suatu perbedaan dengan angkatan perang di masa Abu Bakar dan Umar adalah yaitu terkenalnya dengan angkatan laut yang begitu kuat di masa Utsman bin Affan. Nah, ini akan kita lihat nanti insyaallah pada saat menaklukkan kekuasaan-kekuasaan yang atau wilayah Rum atau yang tersisa, dan juga daerah-daerah yang dicoba dipengaruhi oleh Rum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut pada kajian yang datang tentang bagaimana akhir daripada kekuasaan Romawi yang di masa pemerintahan Utsman bin Affan dengan angkatan laut yang begitu hebat.